Kiai Haji Hasanuddin ya, yang memimpin pertemuan pada ini, dan juga kepada Rektor Pak Koto yang insya Allah nanti akan menjadi pembicara utama membawakan tausiah ya, sebagai narasumber, sebagai pencerah yang akan diberikan kesempatan berbicara pertama pada hari pertemuan yang kedua kita ini. ICMI ya biasanya melaksanakan tarwih keliling, ya, di mana dari rumah ke rumah. Dan kita ingat sekali bahwa pada bulan Ramadan yang lalu kita memulai di rumahnya Bapak Ketua Umum, Bapak Profesor Jenderal Sidiki, ya, dan beliau nanti insya Allah dia mudah-mudahan bisa bergabung. Dan kita juga tarwih keliling di rumahnya yang kita muliakan Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie yang telah ya mendahului kita di menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itulah berarti tarwih keliling ya, tarwih bersama di rumahnya Bapak Profesor Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, khususnya mari kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama ya, untuk kita kirimkan ya ke Bapak Profesor B.J. Habibie. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita telah menyampaikan ya doa kepada Bapak Profesor Habibie. Mudah-mudahan diterima amal jariahnya, diampuni dosanya, disimpan, diletakkan ya di sisi Allah yang paling mulia, dan insya Allah dimasukkan di surganya, dan mudah-mudahan kita dapat dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah acara yang kedua pada jadwal bulan suci Ramadan kita. Namun kemarin di awal kita juga pada awal bulan suci Ramadan kita sudah mengadakan pertemuan juga yang membicarakan masalah-masalah corona dan internet yang kita bertemu pada 2 Ramadan. Dan kemarin kita juga mengadakan Zoom meeting bersama dengan duta besar China, kemudian duta besar Yugoslavia, dan juga kita bersama dengan Menteri Perencanaan Nasional ya. Jadi kemarin kita bersama Soeharto Monarva, Pak Jauhari Oratmangun, dan Yudi Krisniandi. Kita mengadakan dan diskusinya hangat, dan resumenya ya ke rumusannya kami telah mengirimkan kepada bapak-bapak sekalian, mungkin tidak langsung secara pribadi, tetapi kita di WA umum ICMI sudah kita berikan. Jadi memang hangat ini, dua hal selalu kita bicarakan, bagaimana sekarang ini dalam terjadinya COVID ya, periode yang sekarang ini ya, pada waktu ketika sekarang menyebarnya, bagaimana kita mengadakan penanggulangan, mengadakan perlawanan ya dengan berbagai aspek, dengan berbagai cara, dan terutama juga bagaimana ya saudara-saudara kita seluruh ya warga negara Indonesia ya, seluruh umat baik muslim maupun non muslim itu dapat ya bertahan di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena ini bekerja di rumah, ada bekerja di rumah, gaji tetap jalan, ada dirumahkan, gaji dibayar setengah atau tidak dibayar full atau tidak dibayar setengah, dan ada juga yang tidak digaji. Sebenarnya itu sudah di PHK dalam kondisi. Nah, gimana semuanya ini kehidupan harus berlangsung. Dan yang kedua, pasca
pasca corona ini, Bapak dan Ibu sekalian. Pasca corona ini pemahamannya setelah ini lewat. Corona kembali ke peraduannya, tidak lagi ada di sekitar kita, tidak lagi ada yang menggerogoti kita, itu lewat. Baik secara region nasional maupun secara internasional. Nah, kapan itu lewatnya? Ada yang mengatakan Juli, ada yang mengatakan Agustus, wallahu alam bisawab. Nah, kita menunggu. Nah, kemudian pasca itu lagi, setelah itu in the medium run, setelah akhir 2020 dan juga akhir pada 2021. Kita bertarung di situ karena ternyata Corona telah berdampak memberikan banyak perubahan struktur ya, behavior lingkungan kita banyak yang berubah. Ya, jadi tatanan banyak perubahan setelah corona ini. Itulah hikmahnya Allah mengirim corona kepada kita, tetapi bukan hanya memusnahkan saja, tapi memberikan peringatan kita dan memberikan banyak hikmah pada kita. Tentu panjang ceritanya. Nah, saya mengakhiri pengantar saya. Salam hormat kami semua kepada seluruh peserta dan terutama kepada Profesor Koto, Pak Rektor yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini, dan insya Allah juga Bapak Nazaruddin Umar, ya, Imam Besar Masjid Istiqlal, ya, yang baru saja lagi diperpanjang, Pak. Jadi Bapak Nazaruddin Umar itu adalah tetap sekarang menjadi Imam Besar Masjid Raya Istiqlal Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Hasanuddin. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih tentunya kita sama-sama sampaikan kepada Bapak Sekjen ICMI yang tidak hanya membuka acara kita ini, namun beliau telah menyampaikan beberapa pesan bernas yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan yang rileks sekali, dikarenakan kita berada di tempat kediaman kita masing-masing, tidak ada yang tempat yang lebih nyaman, melainkan di tempat sendiri. Namun di sisi lain, mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Alaidin Koto MA. Nah, namun sebelum beliau menyampaikan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita hanya sekedar update saja bahwa kalau saat kita berbicara mengenai jumlah yang terpapar corona sekarang ini, per kemarin jumlahnya telah mencapai 11.192 kasus yang terjadi. Nah, dari jumlah tersebut ada sejumlah 1.876 orang yang sudah dinyatakan sembuh. Nah, kenapa saya hanya menyampaikan yang sembuh saja? Karena saya melihat bahwa fenomena yang kita hadapi ini seperti halnya keping koin ya. Keping koin itu ada dua sisi. Dua sisi, ada yang baik dan ada buruknya. Tentunya kalau misalnya kita berbicara mengenai hal-hal yang mengkhawatir, yang membuat galau, itu banyak sekali beredar berita-berita di seputar kita. Namun tentunya yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana menjaga optimisme, bagaimana membuat kita tetap bersemangat menghadapi masa depan pasca corona ini. Yang jelas salah satu hikmah yang kita dapati pada hari ini, silaturahim dengan Bapak dan Ibu dari seluruh penjuru tanah air ini bisa terlaksana, salah satu impact daripada corona ini. Dan luar biasa Prof, kami laporkan bahwa mungkin nanti Prof bisa menyampaikan di dalam tausiahnya juga, saya setiap hari melakukan Zoom meeting seperti ini dan banyak sekali ketemu dengan tokoh-tokoh CEO dari perusahaan-perusahaan, maka mereka pola Zoom meeting ini akan diteruskan walaupun insya Allah nanti setelah corona tiada, karena ternyata luar biasa efisiensi yang bisa didapatkan oleh setiap lembaga penyelenggara melalui Zoom meeting seperti ini. Apalagi buat Jakarta dengan kemacetan yang luar biasa, maka solusi kemacetan itu dengan optimasi dari pemanfaatan Zoom ini. Nah, maka dari itu Bapak sekalian, saya sama-sama hari ini kita mendengarkan dari narasumber Dr. Alaidin Koto MA. Kita bisa melihat hari ini insya Allah melalui uraian beliau hikmah apa saja yang bisa kita dapati dari peristiwa corona yang terjadi ini, lantas bagaimana strategi dan langkah kita pasca corona nanti. Nah, saya kira demikian sekedar penghantar saja. Selanjutnya kita persilakan waktu kepada Profesor Alaidin Koto MA, dan tentunya kami akan menyediakan waktu setelah tausiah beliau nanti untuk sama-sama kita menyampaikan pertanyaan atau kita menjadikan forum kita hari ini sebagai forum diskusi yang sangat efektif. Baik, Prof, kami persilakan. Baik, terima kasih